Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Niputu Aisri Patni Jiani Putri. Saya dengan nomor NIM 123104220. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen. Sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Ibu dosen mengenai kita mereview sebuah buku atau memberikan ulasan kepada sebuah buku sesuai dengan tema yang kelompok kita dapatkan. Di sini saya mendapatkan tema mengenai pendidikan, yang dimana saya memilih buku yaitu buku berjudul Anatomy Habits dari James Clear. Yang dimana buku ini termasuk buku pendidikan karena buku ini membentuk tentang karakter kita. Lalu langsung saja kita masuk ke pembagian yang pertama, yaitu adalah identitas dari buku ini. Buku ini berjudul Anatomy Habits, yang dimana buku ini dikarang atau ditulis oleh James Clear, yang dimana buku ini berjumlah 340 halaman. Jadi mana buku ini terbit pada tahun 2018. Dan menurut New York Times, buku ini telah terjual sebanyak 5 juta eks lampir di seluruh dunia. Dan juga di Indonesia sendiri buku ini telah dijual sebanyak 100.000 eks lampir di Indonesia. Lalu langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai sinopsis atau isi dari buku ini sendiri. Menurut buku yang telah saya baca ini, isinya itu ada 4 bab, yang dimana bab pertama itu adalah menjadikannya terlihat, bab yang kedua itu adalah menjadikannya menarik, dan bab yang ketiga adalah menjadikannya mudah, dan bab yang keempat atau bab yang terakhir adalah menjadikannya memuaskan. Yang dimana isi dari per bab ini adalah mengenai bagaimana kita sebagai seorang manusia di sini, kita di sini diberikan motivasi melalui buku ini. Dimana jika kita ingin melakukan sesuatu yang besar atau ingin melakukan sesuatu, kita harus selalu memperhatikan hal-hal yang kecil. Kenapa demikian? Karena hal-hal kecil ini akan membentuk atau merubah pola-pola kita, pola-pola hidup kita, sehingga dari hal yang besar yang kita lakukan di sini, dengan menerapkan hal yang kita lakukan dengan memperhatikan hal-hal kecil, kita akan menjadi lebih mengetahui mengenai hal-hal kecil yang akan kita hadapi nantinya. Dan juga banyak dari kita semua, termasuk saya sendiri, mungkin kurang untuk menerapkan atau memperhatikan hal-hal kecil. Yang dimana dalam buku ini tersebut dijelaskan pada halaman 88, seperti contohnya adalah jika kita terlibat dalam sebuah organisasi, di sini dijelaskan mengenai dalam organisasi tersebut, jika kita bertemu atau berkenalan dengan seseorang, lebih dulu kita harus memperkenalkan diri kita kepada orang tersebut sebelum dia memperkenalkan diri kepada kita. Kenapa demikian? Karena dengan begitu kita sudah menerapkan hal-hal kecil yang akan membuat kita membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri kita. Hal ini dijelaskan dalam buku ini, yaitu pada halaman 88. Lalu perubahan-perubahan kecil yang akan membentuk karakter atau membentuk pola hidup kita, yang dimana pola hidup kita ini akan terbentuk dengan tatanan yang baik karena kita sudah menerapkan dan memperhatikan hal-hal kecil yang ada dalam buku ini atau hal-hal yang kecil yang ada dalam hidup kita. Selain itu juga pada halaman 88 materinya juga dijelaskan mengenai beberapa bagian yang dimana kita harus memperhatikan banyak hal-hal kecil. Contohnya adalah seperti jika kita sedang menaiki lift, utamakan menaiki tangga karena jika kita menaiki lift tersebut kita tidak dapat olahraga. Jika kita menaiki tangga maka kita dapat olahraga. Lain daripada itu, di sini juga dijelaskan mengenai bagaimana pola hidup kita dari bangun pagi hingga nanti akan tidur lagi, dan juga bagaimana kebiasaan kita yang harus mengasah atau membiasakan diri untuk bangun pagi. Pembahasan yang ketiga yang ingin saya bahas di sini adalah mengenai apa saja atau kenapa saya tertarik dengan buku ini. Lalu kenapa saya tertarik dengan buku ini? Sejak awal saya melihat buku ini, saya sudah berpikir bahwa buku ini adalah buku yang bertema pendidikan, terutama pendidikan karakter. Karena buku ini adalah buku yang membentuk karakter kita agar kita bisa memperhatikan hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita. Lalu pembahasan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Saya akan membahas kekurangannya terlebih dahulu. Buku ini menurut saya sudah menjelaskan mengenai pola-pola hal kecil yang harus kita lakukan. Namun buku ini kurang menjelaskan mengenai gaya hidup atau lifestyle kita, yang dimana setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Namun di buku ini menjadikan patokan bahwa semua orang memiliki lifestyle yang sama, yang dimana dalam buku ini kurang menjelaskan gaya hidup seorang yang berbeda-beda. Lalu untuk kelebihan dari buku ini sendiri, kata bahasa dalam buku ini sudah sangat bagus dan sangat kompleks. Kenapa demikian? Karena
Buku ini awalnya adalah buku yang berbasis bahasa Inggris, namun buku ini dijual atau disebarkan ke 50 negara dengan bahasanya masing-masing. Yang dimana dalam perubahan bahasa tersebut dalam buku ini sudah sangat baku, dan kita bisa mengetahui dan bisa menangkap bahasa-bahasa yang mereka jelaskan dengan menurut pemahaman kita pribadi dengan baik dan benar. Lalu penilaian saya untuk buku ini sendiri, karena buku ini adalah buku yang memberikan saya motivasi untuk memperhatikan hal-hal kecil dari hidup saya. Saya sangat senang bisa membaca buku ini dan saya harap buku ini bisa direkomendasikan untuk kalian semua. Sekian mengenai ulasan review yang bisa saya sampaikan mengenai buku berjudul Anatomy Habits dari James Clear. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kata yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat pagi dan Om Santi 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 Om. Terima kasih, Bu.